Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, dan sukacita. Yuk, kita saat ini mau nyanyi bersama Vanessa. Yes. Angel. Kita nyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Semangat ya. Kita satukan hati kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Kau berikan kesehatan, Kau berikan udara yang segar, Kau boleh memberikan kami hidup hingga saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau jamah mereka lewat obat-obatan dan perawatan yang mereka terima. Engkau saja yang menyembuhkan mereka, Engkau saja yang memulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai acara ini. Kiranya Engkau pimpin dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Adik-adik, ketika adik-adik sakit, percaya Tuhan bisa menyembuhkan lewat doa kita. Karena Allah kita besar, kuat, dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Allahku besar, kuat dan
Tuhan Yesus sanggup mengubah segala sesuatu. Tuhan Yesus sanggup membuat orang lumpuh berjalan, orang yang mati dibangkitkan kembali. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Saya. Iya, kita nyanyikan lagu Mas Perakku Tak Ada untuk kita memberikan kesembuhan kepada Tuhan. Kita siapkan di amplop putih, kita tulis komisi anak, kemudian titipkan pada orang tua yang ke gereja, atau kalau kalian ada guru sekolah minggu terdekat, bisa kalian titipkan. Yuk kita nyanyikan lagu Mas Perakku Tak Ada. Yang belum bisa belajar ya. Mas perakku tak ada. Kita duduk diam, kita nyanyikan lagu Mas Perakku Tak Ada sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Tini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi teman-teman. Tini, kok Tini lesu? Sepertinya Tini sedih.
Mengapa Tini? Ibu, teman-teman, Tini lagi sedih karena kakek Tini sedang sakit di rumah sakit. Kakek sudah tua, sakit-sakitan, kasihan sekali. Oh iya Tini, untuk kakek yang sedang sakit kita terus berdoa. Tini juga berdoa untuk kakek ya, supaya kakek cepat sembuh. Nah anak-anak, itu juga yang dialami oleh seorang bapak yang menderita lumpuh, tidak bisa berjalan. Nah bagaimana bapak ini disembuhkan? Mari kita saksikan kisahnya bersama-sama. Anak-anak, di Yerusalem terletak bait suci, bait Allah yang menjadi pusat ibadah orang Yahudi. Jadi mereka itu secara teratur datang ke bait Allah itu untuk berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa di waktu-waktu yang tertentu, secara teratur, secara tertib. Mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan di bait suci. Nah, anak-anak, bait suci itu sangat luas, sangat besar. Ada halamannya yang luas. Nah, untuk masuk ke sana ada gerbangnya. Dan gerbang itu dinamakan Gerbang Indah. Nah, anak-anak, di dekat Gerbang Indah ini ada seorang yang lumpuh yang senantiasa duduk di dekat Gerbang Indah ini. Orang ini tidak bisa berjalan, dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Jadi setiap hari ada orang, teman-teman yang mengusung, menggotong orang ini untuk sampai ke Gerbang Indah. Nah sorenya dibawa pulang kembali, digotong lagi, diajak pulang. Nah anak-anak, mengapa bapak yang lumpuh ini duduk di Gerbang Indah itu? Untuk menantikan sedekah, menantikan orang yang lewat, orang yang akan berdoa, orang yang akan masuk ke bait suci itu bermurah hati untuk memberikan uang kepada bapak ini. Anak-anak, pada suatu sore, kira-kira pukul 3 sore, itu adalah waktu sembahyang, waktu berdoa bagi orang Yahudi. Datanglah Petrus bersama dengan Yohanes untuk berdoa ke bait suci itu. Mereka melihat orang yang sedang duduk itu, orang lumpuh itu. Dan orang lumpuh itu melihat kepada Petrus dan Yohanes. Kemudian Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu bapak yang lumpuh ini melihat kepada Petrus. Dia sangat berharap Petrus memberikan uang kepadanya atau memberikan sesuatu kepada bapak yang lumpuh ini. Tetapi anak-anak, apa jawab dari Petrus itu? "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berdirilah, berjalanlah." Lalu Petrus membantu orang yang lumpuh ini memegang tangan kanannya, kemudian membantu untuk berdiri. Dan benar anak-anak, orang yang lumpuh ini bisa berdiri. Dia gembira sekali karena sudah bisa berdiri. Dia melompat-lompat, dia melihat kakinya yang sudah kuat, dia berjalan ke sana kemari, lalu dia memuliakan Tuhan. Dia memuji nama Tuhan yang sudah menyembuhkannya. Anak-anak, Petrus dan Yohanes itu tidak mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang. Tetapi di dalam nama Yesus Kristus itulah, di dalam Tuhan Yesus itulah ada kesembuhan. Nah anak-anak, bapak yang lumpuh ini gembira sekali. Lalu dia berjalan mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Nah apa yang terjadi?
di dalam bait Allah? Kita lihat bersama-sama. Anak-anak, di bait suci itu sudah banyak orang yang datang untuk berdoa kepada Tuhan. Ramai sekali orang banyak yang sudah datang. Lalu masuklah Petrus bersama-sama dengan Yohanes yang akan berdoa juga. Nah, orang yang tadinya lumpuh ikut di belakangnya. Dia menari-nari, dia melompat-lompat, dia memuji Tuhan dengan gembira. Lalu anak-anak, orang banyak itu melihat, loh, itu kan orang yang lumpuh, yang biasanya ada di gerbang, yang biasanya minta-minta. Kok sekarang sudah bisa berjalan, sekarang sudah bisa berlari, bisa melompat-lompat. Lalu semuanya tercengang, semuanya heran, dan mereka melihat bahwa semuanya itu adalah karya Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang sudah menyembuhkan orang lumpuh ini. Anak-anak, ketika kita mengalami sakit, atau keluarga kita mengalami sakit, atau kita mengalami masalah, kita mengalami kesusahan, kita mengalami banyak penderitaan, marilah kita datang kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita disembuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita mendapatkan jalan keluar. Karena itu, marilah kita selalu berdoa hanya kepada Tuhan Yesus. Berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, karena Dialah yang menyembuhkan. Seperti apa yang pernah dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-14. Mari kita hafalkan ayat ini bersama-sama. Nah, anak-anak, ayat itu adalah, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Nah, anak-anak melihat di sini, ku di sini di dalam huruf besar. Juga ku di sini adalah huruf besar. Juga aku di sini adalah huruf besar. Ini artinya siapa? Tuhan Yesus. Karena ayat ini diucapkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus akan melakukannya. Kita hafalkan ayat ini bersama-sama. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika apa anak-anak? Jika kamu meminta sesuatu. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Kepada siapa anak-anak? Kepada Tuhan Yesus. Kepadaku dalam namaku. Ya, kita hafalkan bersama-sama. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Siapa yang melakukan? Yang mengabulkan? Tuhan Yesus. Aku akan melakukannya. Sudah hafal anak-anak? Kita hafalkan bersama-sama ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Anak-anak, kalau kalian sudah menghafal ayat itu, kalian bisa menuliskannya di selembar kertas. Kemudian bisa ditambahkan gambar tangan yang sedang berdoa. Kalau tidak ada, juga tidak apa-apa. Kemudian kalian bisa menggantung ayat ini di meja belajar atau di kamar tidur, supaya kalian juga bisa mengingat bahwa Tuhan Yesus akan melakukan bagi kita seturut dengan kehendak-Nya, yang mengingatkan kepada kita kalau kita meminta hanya kepada Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu saja. Ya, kita akan bersama-sama berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendapatkan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendapatkan kesembuhan. Tolonglah kami Tuhan ketika kami sakit, ketika kami mengalami masalah, kami datang kepada Tuhan, berdoa dan meminta hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Kartika bersama dengan Tini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.